Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah salatan wa salaman ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Summa amma ba'du. Puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadiran Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberikan kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat dan salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana dalam sebuah hadis beliau telah bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan dalam menuntut ilmu agama Allah, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi dirinya jalan menuju kepada surganya Allah. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang barokah ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian tasawuf kita dengan kitab Syajaratul Ma'arif karya Sultanul Ulama Syekh Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah pada subuh kali ini kita kembali melanjutkan pembahasan berikutnya dari sifat-sifat mahmudah, sifat-sifat yang terpuji yang biasanya ada, ya bukan hanya biasanya tapi wajib ada pada diri seorang nabi, dan kemudian dianjurkannya bagi kita umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk juga memiliki sifat-sifat terpuji itu. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa di antaranya, ya, di antara min adabil anbiya, dari adab dan kebiasaannya para nabi itu rahmatul iyali wal atfal. Mereka sangat menyayangi keluarga mereka dan juga anak-anak, ya, anak-anak, baik anak mereka, keturunan mereka, maupun anak-anak yang lain yang hidup semasa dengan para nabi tersebut. Ya, banyak sekali kisah di dalam hal ini, ya, seperti yang kita telah banyak baca pada pertemuan yang lalu, di mana dalam satu hari terjadi peristiwa di mana Rasulullah SAW bersenda gurau dan bahkan menciumi satu persatu cucu-cucunya, Hasan dan Husain. Disitulah kemudian sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu berkata, "Ya Rasulullah, inna li asyrata minal waladi ma qabaltu wahidan minhum." Ya Rasulullah, saya punya 10 orang anak, tapi tidak satu pun di antara mereka yang pernah saya ciumi. Ini Aqra bin Habis persis sama seperti kita orang Aceh, Pak, ya. Biasanya kita itu kurang akrab dengan anak laki-laki kita orang Aceh itu. Nah, itu harus diubah, ya, kebiasaan tidak baik itu, karena Rasulullah sama anak-anaknya dekat, begitu juga dengan cucu-cucunya. Maka pada saat Aqra bin Habis radhiyallahu ta'ala anhu berkata demikian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menjawab, "Innama yarhamahumullahu min ibadihi ruhama."
Allah Subhanahu wa taala hanya menyayangi hamba-hambanya yang juga punya rasa kasih sayang yang sama dengan sesama hambanya yang lain. Man la yarham la yurham. Orang yang tidak menyayangi orang lain, maka dirinya tidak akan disayangi oleh orang lain juga, ya. Jadi kalau kita mau saat kita tua nanti, ya, saat kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi afala ta'qilun. Barang siapa yang dipanjangkan usia, ya, wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalqi, akan banyak fungsi dari organ tubuh kita itu tidak berfungsi sebagaimana orang yang berusia dewasa, kembali jadi anak-anak kita, Pak. Anak-anak jalannya aja sulit, sempoyongan jalan-jalan anak itu. Kita tua juga akan kembali seperti itu. Anak-anak pendengarannya juga enggak terlalu sempurna. Saat Allah mempanjangkan usia kita, pendengaran kita juga kembali seperti anak-anak, penglihatan kita juga seperti itu, bahkan cara mikir kita juga kadang-kadang seperti itu. Ya, kalau kita di masa kecil anak kita itu tidak sayang sama dia, boleh jadi juga nanti waktu kita tua, mereka beranjak dewasa, mereka juga akan acuh, ya, tidak akan pernah open dengan kita. Itu salah satu kebiasaannya para nabi yang sudah kita banyak jelaskan pada pertemuan yang lalu. Selanjutnya Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullahu ta'ala anhu juga menjelaskan sebuah faslun fil hilmi wal anati, pasal pembahasan anjuran, ya, untuk bersikap hilmun. Hilmun itu bersikap tidak tergopoh-gopoh dalam menyikapi suatu berita, meskipun berita itu dipandang buruk bagi dirinya, ya, tidak tergopoh-gopoh, tidak mudah menghakimi orang lain, itu namanya ilmun. Ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis Rasulullah SAW banyak sekali menyanjung orang-orang yang punya sikap halim, ya. Hilmun itu bentuk isim, tetapi bentuk isim fa'ilnya namanya halim. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita salah satu sifatnya itu halim. Allah itu tidak mudah mengambil sikap terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, ya kan? Seandainya Allah tidak punya sifat halim, Bapak Ibu, ketika kita melakukan perbuatan dosa, di situ langsung Allah Subhanahu wa taala mengazab kita. Tapi hari ini betapa banyak orang enggak sholat subuh. Ya, Allah tidak pernah langsung membalas orang tersebut di dunia. Bahkan yu'akhirhu ila ajalin musamma. Ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala azabnya bukan di dunia, tapi ditangguhkan sampai nanti di akhirat. Kenapa Allah tidak langsung balas padahal Allah Maha segala-galanya? Nah, itu karena Allah mengikat dirinya dengan sifat halim. Jadi Allah punya sifat halim, para nabi-nabinya juga punya sifat halim, dan juga kita sebagai umat dari Nabi penghulu alam Nabi Muhammad SAW juga diminta punya sikap halim, ya, the ethic of magnanimity. Kalau di dalam literatur bahasa Inggris itu disebut ciri-ciri orang bijak, arif, ya, orang the sage man, ya, atau the wisdom man. Itu salah satu cirinya apa? The ethic of magnanimity. The ethic of magnanimity itu adalah terjemahan dari kata halim di dalam bahasa Arab. Itu yang pertama. Yang kedua juga ada anjuran bagi kita untuk punya sifat al-anah. Al-anah itu kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, tidak tergopoh-gopoh, ya. Dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bahkan menyebut al-anatu minallah wal ujlatu minasyaiton, ya. Al-anah itu inspirasinya dari Allah, hati-hati,
tenang, tidak tergesa-gesa, itu inspirasinya berasal dari Allah. Wal ujlatu, sebaliknya sikap tergesa-gesa, tergopoh-gopoh, ceroboh, itu sumbernya berasal dari syaitan. Ya, jadi Bapak Ibu, kita perhatikanlah diri kita dalam kehidupan sehari-hari ini lebih banyak tenangnya dalam menyikapi suatu peristiwa yang terjadi dengan kita, atau lebih banyak ujlahnya, ya, tergopoh-gopohnya, tergesa-gesanya dalam menghadapi suatu masalah. Tapi saya memperhatikan, ya, boleh benar, boleh salah. Makin kesini manusia, ya, makin modern manusia, makin hilang dua etik, dua nilai, dua etika yang kita sebut tadi itu. Orang makin mudah menghakimi orang lain, ya, berarti tidak ada pada dirinya sifat halim. Ya, lihat aja Bapak Ibu di media sosial, ya. Kita tidak pernah kenal sama orang, ya, enak-enaknya aja kemudian orang itu menghakimi atau bahkan ngatain kita. Dulu kita, Pak, sebelum punya media sosial, orang yang nggak kita kenal itu tidak berani kita beri nilai, Pak. Tidak berani, hai, Naci Kiban menurut Drone tentang bapaknya. Kita nggak kenal beliau, tidak berani kita, Pak. Hanya berdasarkan qala wakila itu tidak berani kita. Tapi sekarang, Pak, kita nggak kenal orangnya. Cuman baca tentang beliau di internet atau di media sosial, langsung kita berani mengambil kesimpulan tentang diri seseorang. Ya, maka ciri-ciri orang soleh itu salah satunya wajib punya sifat halim pada dirinya. Nah, saya menarik itu semalam ada beberapa orang jamaah dari Masjid Lamprin itu datang bertakziah ke tempat kami itu. Beliau cerita di tempat beliau itu dulunya ada seorang imam muda, anak baru. Orang imam muda yang sekarang sudah sangat dikenal di Aceh, ya, imam itu, atau di kota Banda Aceh. Jadi pengurus di masjid itu pada saat itu ya nggak tahu nilai, nggak tahu cara nilai, karena beliau ilmu qiraah Qur'annya itu kan nggak terlalu tinggi, atau ilmu tajwidnya, ya, atau ilmu tahsinnya juga tidak terlalu baik. Maka suatu hari beliau minta beberapa orang alim untuk menilai bacaan orang itu. Nah, ini orang baik, Pak, orang seperti itu, ya. Saya sebut saja orangnya karena ini baik. Semoga jadi tambahan amal bagi beliau di alam barzah sana, ya. Karena Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau ada yang baik tentang orang yang sudah meninggal dunia disuruh sebut-sebutnya. Uzkuru mahasina mautakum, banyak-banyaklah sebut kebaikan orang yang telah mati di tengah kalian. Mungkin Bapak Ibu kenal almarhum Pak Edi Akhyar, ya, di Lamprin itu. Itu beliau enggak gampang menilai orang, Pak. Disuruh kita, Ustaz, coba nilai imam kita ini yang baru ini, apa bacaannya baik. Ya, yang menarik jawaban guru kita Ustaz Fahmi Sofihan itu. Ya, beliau langsung jawab kepada almarhum Pak Edi Akhyar waktu itu, sang lebih gan kok jangan tanya. Nah, itu berarti tidak mudah, ya. Kalau kita sekarang, Pak, ilmu tajwidnya enggak ada, hafal Qur'annya enggak, ya, qiraat juga enggak paham, langsung bilang tanah bereh gitu. Nah, mudah sekali, ya, itu terpancing. Nah, ini Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa tadi kita katakan makin kemari kita makin tercerabut dari dua sifat mahmudah tadi, ya. Yang pertama halim, tidak gampang menghakimi orang. Yang kedua al-anah, tenang, bawaannya tidak tergesa-gesa. Ya, maka sekarang orang senang instan, Pak, semuanya cepat. Ya, kalau al-ujlah itu dulu mungkin diterjemahkan tergesa-gesa. Kalau kita sekarang menerjemahkannya instanisme, ajaran cepat-cepat. Instanisme itu termasuk budaya daripada setan. Semua yang instan itu tidak ada yang baik, Bapak Ibu.
Mie instan aja kurang sehat kata dokter ya, bukan kata saya. Mie instan yang cepat itu, ya, tinggal direbus bisa langsung makan, itu kurang lebih sehat daripada mie Aceh ya, yang dimasak dengan proses yang cukup lama. Makanan-makanan instan, makanan cepat saji istilah orang sekarang kan. Baru duduk di restoran itu sudah datang terus makanannya cepat saji. Ya. Itu kurang lebih sehat daripada makanan yang mengalami proses pemasakan lama ya. Mahasiswa sekarang Pak ingin cepat-cepat lewat ya. Kalau dulu kata orang insinyur yang IPK-nya 2 sekian, 3 ke bawah itu Pak, itu ilmunya lebih hebat daripada insinyur atau ST di zaman sekarang, sarjana teknik di zaman sekarang yang IPK-nya 3, sekian ya di hari ini. Hari ini Pak, orang IPK banyak-banyak, tapi disuruh kerja nggak bisa. Orang dulu IPK-nya dikit-dikit, ya, tapi disuruh kerja semua beres. Jamak kita dengar Pak di tengah masyarakat kita orang ngomong, hai, nejak mubat aja, bakso lo jak mubat, bak mantrinya. Pakan mantri tajak mubat, nah dokter spesialis. Mantri jamun ilmu ini sama aja ilmu dokter, ya kan banyak orang bilang seperti itu. Kenapa? Karena dulu ilmunya nggak tergesa-gesa, nggak marah-marah dulu mahasiswa kalau nggak dilewatkan sama gurunya sama dosennya nggak marah-marah. Sekarang Pak lewat 8-9 semester aja kita nggak lewatkan mahasiswa, kita mau digugat sama mahasiswa kita. Ya. Dulu orang Aceh ngantar anak ke Tengku Pak 3 di bawah, biasanya 2, yang wajib itu 2, yang ketiga ini sunnah. Apa-apa aja itu, pertama bawa makanan atau bawa beras sebagai hadiah untuk guru, sebagai hadiah untuk Tengku, bawa kue atau bawa beras, nyotengku bacuk, nah dari lun ke drone kita beri. Yang kedua apa kita sodorkan ke Tengku itu? Awe, rotan Pak. Yang Tengku anak lun yang pernah begat. Ya, mesti salah ngenyo nepoh. Mesti sakit kamu pubat. Mesti mati, ya dikasih yang ketiga Pak, kain kafan. Itu orang Aceh seperti itu dulu. Jadi nggak marah-marah. Nah sekarang kalau kita seperti itu, ada guru misalnya didik anaknya seperti itu, gimana? Langsung dilaporkan ke Komnas Perlindungan Anak, makin bergeser. Ya, dari satu zaman ke zaman berikutnya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, beberapa kali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hal tersebut di dalam Al-Qur'an. Kalau Allah taala di antaranya di dalam surat As-Saffat ayat 101, fabasyarnahu bihulamin halim. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu kan lama tidak punya keturunan. Maka pada saat beliau ingin diberikan keturunan atau anak ya oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menyebut anaknya Nabiullah Ibrahim itu akan fabasyarnahu, kami beritakan dengan berita gembira, bihulamin halim, kalau Ibrahim akan segera punya anak yang halim ya, yang tidak mudah emosian, yang tidak mudah memberikan penilaian atau penghakiman kepada orang lain. Nabiullah Ismail alaihi salam. Jadi itu genetiknya para nabi Bapak Ibu ya. Dari Nabiullah Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para nabi itu wajib punya sifat halim. Karena berbahaya sekali Bapak Ibu kalau nabi yang punya hubungan spesial dengan Allah, punya hubungan khusus dengan Allah, tapi dia mudah menghakimi umatnya yang salah, bahaya sekali kan. Dikit-dikit yang salah dihakimi terus sama nabi itu, didoakan buruk terus sama nabi itu bahaya sekali. Dia punya kekuasaan ya, dekat sekali dengan Allah. Kalau nabi itu pendendam, tidak pemaaf, tidak punya sikap halim, wah ini bahaya sekali bagi diri seorang nabi. Maka Nabiullah Ismail alaihissalam, saat Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan
putra kepada Nabiullah Ibrahim berupa anaknya Ismail itu, langsung Allah Subhanahu wa taala berkata, fabasyarnahu bighulamin halim. Kami Ibrahim akan memberikan kamu seorang anak yang halim, ya, yang kelak diberi nama oleh Nabiullah Ibrahim dengan nama Ismail. Nah, ini terlihat nanti Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari Nabiullah Ismail alaihissalam, ya. Kita tahu Bapak Ibu, Ismail itu masih kecil, masih usia 2 minggu. Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan Ibrahim untuk, ya dalam tanda kutip, membuang dirinya dan ibunya biwadin ghaira dzi zar'in inda baitikal muharram, ya, di suatu lembah tandus yang tidak ada penghuni, yang sekarang kita sebut dengan kota Mekah. Nah, kira-kira Bapak Ibu, kalau bapak-bapak seperti Ismail dibuang sama ayah kita, ya, di lembah gersang tandusan, kita dewasa kita tahu. Dulu kita ini, kata mama kita pasti kan dicerita sama ibu kita, dibuang sama ayah kita di tempat ini. Dendam nggak Bapak Ibu? Pasti kita nyoci urung cilon anak bede, marah kita Pak. Pasti kita marah. Tapi itu marah yang model seperti itu sifat orang awam. Nabi tidak boleh punya sifat seperti itu. Maka Nabiullah Ismail tahu dirinya itu diperintahkan melalui bapaknya untuk dibuang ke kota Mekah yang pada saat itu enggak ada penghuninya. Ya, beliau dengan ibunya di situ. Tapi beliau karena punya sifat halim, tidak terbawa, tidak tergoda untuk ikut marah kepada bapaknya yang menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Bapak Ibu saat Ismail berusia 12 tahun, dia sudah dewasa. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, saat dia sudah masuk usia dewasa, Allah Subhanahu wa taala kembali memerintah bapaknya untuk menyembelih dirinya, kan. Ya, inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anakku, sudah beberapa malam ini saya melihat di dalam mimpiku saya menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Bagaimana pandanganmu? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, seandainya Ismail itu bukanlah orang yang punya sifat halim, pasti dia akan menjas, akan menghakimi bapaknya. Enak aja kau sudah buang saya waktu kecil, kali ini minta cabut nyawa saya, kan gitu. Jadi Ibrahim pada saat itu Bapak Ibu sudah sah. Kalau dalam perspektif orang awam, sah sudah seorang anak menghakimi Ibrahim sebagai seorang ayah yang gak sayang sama anaknya. Sah Pak, sudah cukup syaratnya. Apa syaratnya? Kecil dibuang, dewasa disembelih. Sudah cukup syarat Pak. Tapi karena beliau Nabi punya sifat halim, tidak tergoda, ya, untuk menghakimi bapaknya, dan beliau tahu betul ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan nggak tahu Pak, nggak akan mungkin. Mohon maaf aja Pak, kita di sini diajarkan sama guru-guru kita dari dulu Pak, dari dulu. Semenjak kita kecil diajarkan, nyawa ini miliknya siapa Pak? Ruh itu miliknya siapa? Miliknya Allah, kan? Ya salunaka ani ruh, qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ruh itu milik Allah. Ini jujur-jujur aja Bapak Ibu. Saat ada keluarga terdekat kita yang dipanggil balik sama Allah, ada berat nggak kita Pak? Berat. Padahal kita diajari dari dulu kalau ruh itu dari Allah. Berat itu kan dalam tanda kutip bentuk protes kecil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mak kamu ini necok gitu kan, kira-kira gitu Pak. Kenapa enggak mama tetangga sebelah aja dulu, kan gitu Pak, kira-kira. Padahal itu kita sudah tahu betul ruh itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap aja Pak, yang namanya kita orang awam ini, saat Allah kembali mengambil miliknya itu, kita punya sikap dalam tanda kutip protes kecil sama Allah itu. Ismail juga bisa melakukan protes kecil itu Pak, ya. Dia juga punya potensi digoda. Nah, ini bapak saya ini kadang
bukan mimpi, memang dia nggak sayang sama saya. Kan bisa Ismail punya sikap itu. Dari dulu beliau sudah buang saya, ya. Kemudian waktu saya dewasa mau sembelih leher saya. Bisa Ismail seperti itu, tapi nggak terjadi, ya. Kenapa? Karena dalam diri seorang Ismail alaihissalam itu ada sikap halim, ya. Fabasyarnahu bighulamin halim. Ya, maka kata halim itu baik sekali, ya. Kalau sekarang kan yang disebut Pak Halim, kayaknya nggak ada makna apapun. So yang Pak Halim, padahal kata halim itu Pak baik sekali itu, ya. Sifat yang baik sekali. Wa qala Allah Ta'ala aidan fi kitabih, begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah ayat 114, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Nah, ini tentang bapaknya Ismail, Ibrahim. Allah menyebut Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu awwah. Awwah itu maknanya orang yang senang bertaubat. Kalau ada salah, yang mudah mengakui kesalahan, itu awwah. Ya, kalau salahnya sesama manusia, mudah minta maaf, tidak gengsian, minta maaf sama orang lain, itu namanya awwah, ya. Kalau punya dosa sama Allah, dosanya kecil, senang beristighfar. Kalau dosanya besar, senang bertaubat. Itu awwah namanya, ya. Setelah Allah menyebut Nabiullah Ibrahim itu ada sifat awwah, Allah menyebut halim, ya. Ibrahim itu halim. Nah, ini lanjutan dari cerita panjang, Pak. Jadi suatu hari Nabiullah Ibrahim kedatangan dua orang tamu. Dua orang tamu itu ternyata malaikat yang menjelma dirinya dalam wujud manusia. Tapi di awal mula Nabiullah Ibrahim tidak tahu kalau ini malaikat. Datang tamu ini, dan Bapak Ibu sebagaimana pengajian tafsir kita, ya, kita di Masjid Al-Badar itu sudah masuk dalam surat Al-Baqarah ayat 124. Wa idzi batala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'tamahun. Ingatlah kita ketika Nabiullah Ibrahim diuji. Jadi Nabiullah Ibrahim itu banyak sekali ujiannya. Yang pertama, Pak, di antara banyak itu, dialah orang atau manusia pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk menghormati tamu yang datang ke rumahnya. Jadi manusia dulu, Pak, sebelum Nabiullah Ibrahim, ya, bahkan nabi-nabi sebelum Ibrahim itu belum ada di dalam syariat mereka menghormati tamu, belum ada, Pak. Jadi manusia pertama yang diperintahkan oleh Allah untuk memuliakan tamu itu Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nah, suatu hari datanglah dua orang ini. Awal mula Ibrahim tidak tahu ini dua orang ini malaikat. Ya, maka faja'a bi'ijlin hanis. Nabiullah Ibrahim minta istrinya untuk menyediakan makanan yang enak, kambing bakar. Bi'ijlin hanis. Ijlin hanis itu kambing bakar. Setelah sekian lama, Pak, berhari-hari ngomong-ngomong terus, tamu ini nggak minta-minta pamit pulang. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum fa'aujasa fi nafsihi khifah. Ya. Saat sudah beberapa hari jalan, ini tamu Ibrahim gini, Pak. Tamunya nggak makan, beliau juga nggak makan, menghormati tamu. Ya. Ditunggu tamunya makan itu, kambing bakar sudah duduk di situ. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakirahum. Pada saat Nabiullah Ibrahim mulai curiga, sehingga dia memerhatikan tangan tamunya dari kemarin-kemarin juga tidak pernah menjamah sama sekali makanan yang sudah disajikan. Fa'aujasa fi nafsihi khifah. Muncul rasa takut di dalam Nabi. Ini kayaknya bukan manusia, kan gitu, Pak. Tidak usah Nabiullah Ibrahim, kita aja kalau seperti itu takut. Malaikat ternyata membaca ketakutan Ibrahim. Qalu la takhaf, kata malaikat. Jangan takut kamu. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami ini berdua malaikat yang diutus sebenarnya oleh Allah untuk membasmi. Ya, orang itu kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan. Untuk membinasakan umatnya Nabiullah Lut alaihissalam. Lut itu keponakannya Ibrahim. Bapak Lut itu Harran namanya, saudara kandung dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ya.
Akhirnya Nabiullah Ibrahim itu bilang, "Gak usah, kasihan umat Nabi Lut. Janganlah kau binasakan, ya. Tolong jangan dihancurkan itu. Jangan diazablah mereka. Saya akan bantu Lut untuk menyampaikan dakwah. Yang penting jangan diazab." Ya, itu ya. Ya, jadi Nabi itu nggak gitu, nggak seperti kita, Pak. Kalau ada orang punya masalah sama kita, Pak, gini, mudahnya gini. Kita ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Kalau ada orang bermasalah sama kita, nah, Pak Kapolres itu teman kita, pasti kita ngancam, Pak, kan? Bang. Jangan salahkan saya nanti kalau datang provos ke rumah Bapak gitu kan. Petantang petenteng kita, Pak, karena kita dekat sama Pak Kapolres. Ya, Nabi itu dekat sama Allah, tapi mereka tidak pernah petantang petenteng ancam umatnya azab ini azab itu, tidak pernah, Pak. Jadi kalau ada orang merasa sok dekat dengan Allah, udah saya ancam kamu, mubahalah, saya azab, itu tidak pernah diajarin sama Nabi. Ya, itu bukan sifat yang diajarin sama Nabi. Bahkan Ibrahim pun, Pak, berusaha untuk menghentikan dua malaikat yang sudah diperintah, udah keluar SK, Pak. Dua malaikat ini sudah turun SK dari Allah untuk mengazab umatnya Nabi Lut alaihissalam. Tapi Nabiullah Ibrahim masih berusaha untuk mencegah perbuatan itu. Akhirnya malaikat bingung juga, karena Ibrahim ini kan Khalilur Rahman, kekasihnya Allah. Ngelaporlah salah satu, ini ya Allah, malaikat kami, SK kami mau dibatalkan sama Ibrahim, gimana ini? Dijawablah oleh Allah dalam ayat berikutnya, ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim adzabun ghairu mardud. Ya Ibrahim, udah berpaling, ini bukan urusanmu, ini urusan saya, kata Allah. Ya Ibrahim a'rid an hadza innahu qad jaa'a amru rabbik, sungguh telah datang keputusan Allah terhadap umatnya Nabiullah Lut alaihissalam. Allah sudah teken SK, Pak, nggak boleh cabut lagi. Kalau sudah teken SK akan dihancurkan umat Nabiullah Lut alaihissalam. Nah, itu salah satu bentuk kehalimannya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Waqala sallallahu alaihi wasallam li Asja' Abdul Qais. Begitu juga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, ya, berpesan kepada sahabatnya namanya Asja' Abdul Qais. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau? Inna fika khaslataini yuhibbuhumallah. Pada dirimu, ya Asja' Abdul Qais, ya. Wahai sahabatku Asja bin Abdul Qais, dalam dirimu itu ada dua sifat yang Allah senang betul dengan itu. Dan kalau Allah sudah senang, Pak, beres urusan, kan? Kata Rasulullah di akhirat nanti, almar'u ma'aman ahabbah. Di alam barzah, di akhirat, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai Allah dan bahkan Allah juga cinta sama kita, beres, sudah selesai. Ya. Sudah selesai itu. Oh, kita cinta sekali sama Rasulullah. Almar'u ma'aman ahabbah. Kelak di alam barzah, di akhirat, kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Beres, aman berarti. Ya, aman. Sudah selesai itu. Berarti tanggungannya kita nanti di alam barzah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beres itu, ya. Nah, maka Rasulullah bilang, ya Asja bin Abdul Qais, dalam dirimu itu ada dua sifat yang sangat disenangi sama Allah. Apa itu? Al-hilmu wal-anah. Asja bin Abdul Qais ini orangnya apa? Tidak mudah menghakimi orang, ya. Tidak suka memberikan penilaian kepada orang yang belum dia kenal betul orang itu. Ini hilmun wal-anah, dan orangnya enggak tergesa-gesa, tenang bawaannya, santun, ya. Maka ini kemudian yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dan diminta kita umatnya untuk juga punya dua sifat itu. Bapak Ibu kaum muslimin dan musliman yang dimuliakan oleh Allah, semoga dengan pengajian kita pada subuh ini kita berusaha, ya, berproses untuk menjadi orang yang lebih baik. Dua sifat itu setidaknya kita mulai latih mulai hari ini, sehingga dia bersemi dalam diri kita, dan itu menjadi modal saya kira yang paling baik bagi kita semua pada saat nanti kita
dipanggil balik ya sama Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini bermanfaat kepada kita semua. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallah fatun karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.